Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stereotip Pasaman Barat. Kali ini masih seputar identifikasi masalah penelitian. Bagaimana cara mengemukakan masalah penelitian. Nah, itu intinya. Kemarin kita sudah mengkaji apa itu masalah, dari mana masalah diperoleh, bagaimana masalah itu yang baik untuk dilakukan penelitian. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tersebut. Eh, yang pertama, tidak semua masalah yang ditemukan dapat dijadikan menjadi masalah penelitian. Di dalam tahapan mencari masalah, itu kan kita disarankan untuk membuat bank masalah. Artinya semua masalah-masalah yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu kita catat, dan sehingga nanti ada sekumpulan atau sederetan masalah yang kita peroleh dari lapangan. Nah, ingat, semua masalah itu tidak bisa dilakukan penelitian secara keseluruhan. Hanya beberapa masalah-masalah saja yang dapat kita jadikan sebagai masalah penelitian. Yang mana masalah harus dapat diturunkan menjadi sebuah rumusan masalah. Yaitu syarat mutlak masalah penelitian menjadi sebuah kajian penelitian. Nah, ada beberapa langkah dalam melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, menentukan gejala awal. Nah, kita ketahui dulu apa gejala awalnya. Nah, misalnya gejala awal itu seperti apa ya, siswa mengantuk ketika belajar PAI misalnya. Itu gejala awal. Nah, kita harus temukan terlebih dahulu gejala awalnya. Kemudian bandingkan dengan teori. Eh, Membandingkan dengan teori ini maksudnya adalah apakah memang betul gejala yang nampak itu merupakan suatu masalah. Nah, dia akan menjadi masalah penelitian apabila gejala yang nampak itu bertentangan dengan teori. Nah, tentu kita harus tahu dulu, harus hafal dulu teorinya apa, faktanya apa, kan seperti itu. Kalau sudah nampak bertentangan antara fakta dengan teorinya, barulah itu menjadi sebuah masalah penelitian. Kemudian barulah dianalisa dari berbagai sudut pandang. Nah, kenapa gejala itu muncul? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau dibiarkan misalnya nanti dampaknya apa? Atau bagaimana cara menanganinya? Atau apa yang harus dilakukan supaya persoalan itu bisa teratasi? Nah, ini menganalisa dari berbagai sudut pandang. Yang terakhir adalah menemukan fokus masalah. Nah, setelah kita berhasil menganalisa dari berbagai sudut pandang terhadap masalah itu, barulah kita tentukan apa yang menjadi fokus daripada masalah itu. Nah, saya contohkan. Gejala awalnya tadi adalah siswa mengantuk ketika belajar PAI. Nah, ketika gejala awal ini ditemukan, kemudian kita bandingkan dengan teori, misalnya ada teori mengatakan bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat itu pasti siswanya akan baik di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, apakah metode yang digunakan sudah bagus, sudah tepat? Misalnya jadwal yang ditentukan ketika belajar PAI itu sudah sesuaikah dengan metode yang diterapkan? Sudah sesuaikah dengan media yang digunakan? Nah, mana tahu misalnya metodenya tidak cocok. Nah, bagaimana kalau sekiranya metodenya diganti? Dari sebelumnya misalnya metode ceramah saja sehingga siswa mengantuk ketika belajar, coba diganti dengan metode yang membuat siswa itu terlibat secara aktif. Nah, misalnya metode simulasi. Nah, kemudian
Yang menjadi dari sini kan sudah bisa kita temukan, yang menjadi fokus masalah kita itu adalah apakah metode simulasi ini dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Nah, itu menjadi fokus masalah kita. Nah, sehingga eh, kriteria pemilihan masalah itu, nah, yang pertama adalah originalitas. Originalitas itu artinya apakah masalah itu memang betul-betul valid, original, atau asli, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin. Kemudian aktualitas masalah, apakah masalah itu aktual atau kekinian, atau tidak masalah yang sudah lama. Kemudian mengandung pertanyaan. Nah, ini tadi ya, apakah metode simulasi itu dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI? Nah, kemudian bermanfaat. Nah, ini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian kemampuan peneliti. Apakah peneliti mampu untuk melakukan penelitian itu? Kalau rasanya mampu berarti masuk. Kemudian ketersediaan data. Apakah data yang dibutuhkan nanti akan tersedia? Nah, kalau tersedia, lanjut. Kemudian permasalahan tersebut mungkin untuk diteliti. Nah, apakah permasalahan itu mungkin untuk diteliti? Nah, misalnya, kalau pertanyaan penelitiannya itu adalah bagaimana kehidupan orang-orang kaya di alam barzah misalnya. Nah, tentu untuk melakukan penelitian di alam barzah, tentu kita harus mati dulu kan. Jadi oleh sebab itu permasalahan tersebut tidak mungkin untuk diteliti. Nah, tapi kalau permasalahan seperti ini, ya berarti mungkin untuk diteliti. Jadi melihat persoalan ini sudah original, aktualitas, mengandung pertanyaan, ada manfaatnya, peneliti mampu, datanya tersedia, dan mungkin untuk dilakukan penelitian. Maka judul ini nanti atau permasalahan ini insya Allah bisa diterima dari sisi metodologisnya. Nah, kemudian masalah itu, dari fokus masalah itu nanti barulah diturunkan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa artinya? Rumusan masalah itu adalah mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Nah, misalnya ini menjadi sebuah rumusan ini. Apakah metode simulasi dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI? Nah, ini menjadi rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada 3 ya bentuknya. Ada rumusan masalah deskriptif, ada rumusan masalah komparatif, dan ada rumusan masalah asosiatif. Apa itu rumusan masalah deskriptif? Nah, ini biasanya rumusan masalah satu variabel. Itu biasanya deskriptif ya, penelitian deskriptif. Misalnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di SDN sekian misalnya, atau di SMPN sekian misalnya. Nah, itu hanya menuntut satu variabel dan tidak ada mengandung unsur keterkaitan dengan variabel lainnya. Maka itu dinamakan dengan penelitian atau rumusan masalah deskriptif. Tapi kalau sekiranya variabelnya itu dibandingkan dengan variabel yang lain, maka itu rumusan masalah komparatif. Tetapi apabila dikaitkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, maka itu dinamakan dengan rumusan masalah asosiatif. Melihat rumusan masalah ini, nah kira-kira ini masuk kepada kategori rumusan masalah yang mana? Apakah metode simulasi dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI? Nah, yang jelas ini adalah hubungan atau keterkaitan metode simulasi, variabelnya, kemudian minat belajar variabel yang satunya. Artinya 2 variabel yang akan dicoba dikaitkan. Maka ini termasuk rumusan masalah asosiatif. Nah,
Barangkali saudara berkaitan dengan identifikasi masalah, nah inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.